Nah, kalau di Lituania nih, barangkali nih, misalnya kayak gini, di Lituania ada sektor apa aja sih yang menurut Mas Amar nih bisa dimasukin atau bisa dicoba oleh orang Indonesia, oleh teman-teman, atau mungkin oleh saya sendiri? Em, iya, wah menarik ini pertanyaannya. Saya kalau dibilang pinter, syukurnya emang emang sejak kecil nggak berprestasi gitu mas, nggak punya piala, ranking 2 dari belakang gitu. Bahasa Inggris nggak bisa. Sampai terakhir saya ke Lituania pun bahasa Inggris saya jelek sebenarnya. Oke, Mas Amar, terima kasih sebelumnya udah ngasih waktu kita untuk apa namanya untuk ngobrol-ngobrol ya. Siapa tahu nanti menginspirasi teman-teman, menginspirasi saya juga secara pribadi. Sebenarnya kan kita udah Sama-sama. punya punya ide lama ya, tapi ya saat itu mungkin karena kesibukan masing-masing hanya ya udahlah berlalu. Tapi menurut saya tema ini aktual banget sih sebenarnya. Nggak ada istilah FOMO juga, dan menurut saya di kayak keadaan seperti ini, informasi-informasi dari teman-teman yang ada di luar negeri itu sebenarnya kayaknya penting banget. Oke, Mas Samar, saya mau tanya, tapi nanti kalau seandainya ada pertanyaan yang kurang kurang berkenan, ya bisa dijawab, bisa nggak, silahkan lah ya. Mas Amar ini asli mana sih sebenarnya, Purworejo? Kita kan Enggak pernah. mas, saya aslinya Bengkulu, tapi sejak kuliah tinggal di Jogja. Jadi kurang lebih dari 2012 sampai 2000 terakhir kita ketemu sekitar 2019 ya. Sebentar, iya 2019 sebelum COVID, iya. Di era SPAD Itu kayaknya saat itu. benar. Nah itu saya tinggal di Jogja tuh sampai lah tahu sekitar tahun 2021 baru saya meninggalkan Indonesia ceritanya. Jadi kurang lebih saya sekitar 10-12 tahun lah di Jogja. Tapi asli Bengkulu, biasanya Asli saya Bengkulu. tidak ada darah Jawa dan sebagainya. Enggak, pure pure blood Bengkulu. Karena ibu saya Oh, emang asli orang Bengkulu. Nah, bapak eh. saya itu kebetulan perantau dari Sumatera Barat. Oh, jadi saya sepertinya dulu kita sering ini ya. Oh, saya lagi Kutuarjo, Kutuarjo, kita itu ngomongnya sama siapa ya? Sama Mas Amar kan? Iya, sempet juga karena waktu zaman kita sering bolak-balik tuh ke Heeh, Jakarta. iya. Nah, saya kadang pakai bus. Oh iya iya, bener 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 bener, itu Iya, obrolan itu, tema itu ya ya ya, Damri karena apalagi saya suka nah. pakai bus kan. Jadi sering kita ngobrol tuh jalur jalur busnya lewat mana Mas gitu. Ya, saya lebih suka Kutoarjo, kalau Mas lewat Purworejo dan sebagainya. Oke, Benar. Mas Amar, gimana sih ceritanya Mas kok bisa sampai ke sekarang, negara yang saya tuh juga nggak tahu. Saya pikir Mas tuh di Estonia, karena kata-kata Estonia itu lebih 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 sering lah saya dengar dan saya baca ya daripada Lituania. Negara mana itu Lituania? Udah berapa tahun dan gimana kok bisa ke sana? Betul, betul. Em, Ceritanya cukup dramatis ya kalau diceritain. Tapi nanti saya coba cerita dengan flow yang lebih sederhana. Heeh. Tapi sederhananya itu karena kerjaan. Dan karena COVID juga. Dan benar kata Mas Najib tadi, Lithuania kayaknya kurang familiar banget. Karena negara ini letaknya ada di Eropa Timur, agak ke Mhm. atas sedikit. Jadi dia sering kita bilang rumputnya Baltik nih. Oh Tapi gitu. nggak terlalu Skandinavia karena dia lebih dekat culture-nya ke Poland kan. Jadi Oh. dia ada di bawah bayang-bayang Estonia tuh karena Estonia lebih terkenal. Tapi kalau Mhm. orang yang suka basket pasti tahu Lituania karena Gitu. Lituania salah satu kekuatan basket juga lah dikatakan di dunia karena dia banyak pemain bagus juga, secara prestasi juga bagus di event-event perbasketan kayak gitu. Oh, baik-baik. Jadi oke, karena kerjaan dan karena COVID itu gimana ya? Saya nggak nangkep itu, Mas. Iya, ya itu situasi yang unik sih pada saat itu karena waktu COVID kan orang banyak kehilangan pekerjaan, Mhm. orang banyak apa ya yang usaha banyak yang mungkin terganggu usahanya. Tapi syukurnya saya dapat anomali lain waktu COVID. Anomali Jadi apaan nih? anomali ya mungkin situasi yang beda lah gitu, bukan mendapat Oke. keuntungan, tapi saya Mhm. ngelihat ada potensi berbeda nih waktu waktu kesulitan ini gitu. Jadi Mhm. waktu itu sebelum COVID, 1 tahun sebelum COVID, saya kerja buat salah satu perusahaan Lituania secara remote.
ya kan? Jadi Mhm. si perusahaan ini punya bisnis unit di Yogyakarta, saya kerja dari Yogyakarta, dan at some point kita ngobrol, saya request boleh nggak satu hari nanti saya pindah ke Lithuania gitu. Dan karena pada saat itu mereka nggak punya policy buat mindahin karyawan dari luar negeri ke Lithuania, akhirnya saya tetap di Jogja. Mhm. Sampailah situasi COVID terjadi. Nah, waktu Mhm. COVID, saya pikir nggak mungkin nih mereka mau mindahin saya ke Lithuania kan, karena Mhm. bakal tutup jalur transportasi. Jadi saya berhadapan sama situasi sekarang atau nggak sama sekali tuh. Akhirnya pada tahun 2021, saya putuskan, saya kabur aja deh dari Indonesia. Saya pergi ke Turki, mendekat ke Eropa, karena mungkin kalau saya lebih dekat ke Eropa, perusahaan lebih mau tuh buat ngurusin dokumen saya, karena udah deket kan, nggak jauh banget Mhm. dari Jogja. Nekat Mhm. saya pindah ke Turki, berapa bulan tinggal di Turki, sambil cari-cari lowongan juga supaya bisa kerja di Eropa atau bisa kerja di Turki. Tapi beruntungnya perusahaan saya akhirnya bersedia untuk bantu apa ya, dokumentasi, administrasi segala macam, walaupun secara biaya saya tanggung sendiri pada saat itu. Nah, itu yang saya maksud sebagai anomali gitu. Jadi saya meninggalkan Indonesia detik-detik terakhir, masuk ke Lithuania pun pada saat itu kan nggak boleh masuk ke Lithuania. Saya bisa masuk karena urusan kerja kayak gitu. Dan ketika saya masuk, alhamdulillah ya, semua berkas lolos, saya bisa tinggal di Lithuania sejak tahun 2022 sampailah sekarang, kurang lebih 3,5 tahun. Oke, jadi urusan kerja ya, Mas. Boleh tahu nggak? Kita mungkin penasaran. Saya sendiri penasaran kan saat itu tahun 2020 kita kan statusnya kita sering ketemu dan kita kenalan itu di saat kita lagi cari kerja kan ya. Nah, Mm-mm. ya kan. Terus tiba-tiba saya nggak tahu tuh perkembangannya karena setelah Mas kan sampai sampai wawancara psikologi itu nggak sih Mas? Apa itu istilahnya? Yang di RSPAD. Sampai sana Iya, nggak? saya udah lolos mas, saya udah dapat itu penempatan. Di Belgrad. Mana? Di Belgorod. Waktu itu saya dapat ke Beijing. Jadi Ah, sama Mbak Ida. sampai paspor dinas, surat menyurat segala macam udah beres, tinggal bikin visa, saya bisa berangkat. Oke, oke, stop dulu. Saya tulis. Oke. Eh, jadi kan kerjaan terus kemudian, oke kan Mas sudah dapat kerjaan ya di Beijing kan sebenarnya. Sebenarnya kok Benar. tiba-tiba tadi cerita bahwa saya bekerja sama perusahaan Lituania yang ada induknya ada anak cabangnya atau apa ya di Jogja. Nah, Mm-mm. itu kalau yang saya tahu Mas ini kan anak HI, bener nggak? Mm. Betul. Anak HI kan. Nah itu kerja apa Mas? Boleh? Oke, oke, menarik nih. Sebentar, sebelum saya lanjut, saya rename dulu ya. Saya baru Oke. sadar saya pakai akun Zoom istri saya. Oh, baik, 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 baik. Saya rename Ya bentar. mungkin nanti nanti kami izin juga mencantumkan platform-platform yang Mas punya ya. Ya Ya, Instagram, boleh, maksudnya boleh. ya, akun-akunnya. Siapa tahu teman-teman ada yang pengen tertarik ngikutin perjalanan Mas Amar. Dengan tenang hati. Karena saya upload cerita yang detail banget di YouTube saya. Itu step by stepnya sampai berapa ya? Sampai ada kayak 5 apa berapa season gitu, Mas. Kemarin saya nyari Jadi, nggak ketemu dengan akun perantau Indonesia. Nggak. oh, satu lagi di Let's Flow Family, Mas, dikelola Oh sama di istri Let's saya. Flow, Let's Flow, oke oke. Iya, Karena kan iya. terus saya sendiri ngikutin Mas Amar tuh Instagramnya banyak banget ya. Ada ini, ada ini, ada ini. Jadi yang mana? Oke, jadi Iya. kembali ke pertanyaan saya tadi, kita ketemu Hmm. itu tahun 2019 saat kita cari kerja. Mas Amar sudah dapat posisi nih ceritanya, ya kan? Udah Iya. dapat posisi yang banyak impian orang juga. Terus tiba-tiba kok tadi cerita saya kerja sama perusahaan Lituania di Yogyakarta. Nah, itu Mm-mm. kerja apa kalau boleh tahu kok keren banget bisa dapat kerja sama perusahaan asing lah Iya. di Indonesia. Iya, saat itu di timeline yang sama saya berada di situasi paralel sebetulnya, Mas. Jadi benar kata Mas Najib tadi, saya kuliahnya HI, Hmm. ya sempat dapat beberapa exposure di perusahaan internasional kan, sampai akhirnya 2019 itu saya kerja sebagai graphic designer untuk perusahaan Lituania ini. Karena kebetulan memang
sejak sekolah tuh saya suka desain, Mas. Nah, nggak tahu ya, mungkin rezekinya ada di dunia desain. Saya masuklah ke perusahaan hosting dan domain provider Lituania gitu. Waktu itu saya mendesain untuk ilustrasi, buku, konten-konten mereka lah gitu. Makanya saya berada di anak perusahaan mereka yang ada di Yogyakarta. Nah, di situasi timeline yang sama, saya apply di kerjaan yang bareng Mas Najib itu, ya Oke, kan? oke, oke, Nah, oke. pekerjaan yang bareng Mas Najib inilah yang relevan sama latar belakang pendidikan saya sebagai Seharusnya benar-benar. alumni HI gitu. Oke. Nah, beruntungnya ya pada saat itu dua-duanya lolos dan dua-duanya berjalan paralel prosesnya gitu. Sempat bingung nggak Akhirnya sih, di Mas? akhir saya punya dua pilihan gitu. Heeh. Sempat bingung nggak Mas tadi, Mas? Bingung sih, sempet bingung banget karena yang ke Beijing itu kan saya sudah lolos, sudah Heeh. proses dokumen. Kebetulan saya punya istri, punya anak, istri dan anak itu dokumennya juga udah diproses. Paspor saya udah keluar, kita tinggal ke Jakarta bikin visa gitu. Hmm. Semuanya udah set, semuanya udah set. Tapi yang bikin keputusannya bulat waktu itu adalah situasi COVID gitu. Hmm. Karena COVID berasal dari Wuhan gitu kan kabarnya dulu. Masa I iya see. sih kita ke Beijing gitu ya kan? Oke, Kayaknya oke, kita oke, datang ke pusatnya langsung oke, gitu. oke, oke. Dan situasi pada saat itu kebetulan anak kedua mau lahir. Kayaknya kurang ideal juga kalau kita bawa ke Beijing. Akhirnya kita putusin, oh ya udah kita stay di Yogyakarta karena tawaran dari perusahaan Lituania ini lumayan juga sebetulnya gitu. At least untuk ukuran kita tinggal di Yogyakarta. Oke. Mas, tadi saya tuh tertarik tuh dengan seperti ini. Mas kan orang HI. Terus tiba-tiba kok kerjaannya jadi sekarang berhubungan dengan grafik designer, apa sih, ilustrasi konten kayak gitu ya. Ah, Nah, eh dulu pas ketika ngelamar atau misalnya bertemu dengan perusahaan ini. Jadi perusahaan yang ada yang sekarang itu adalah perusahaan yang tahun 2019 atau bukan? nah, saya sudah pindah lagi kebetulan 3 tahun lalu, Aha. tapi kurang lebih skop kerjaannya mirip, mungkin Hmm. lebih banyak aja skopnya karena saya sekarang sebagai user experience designer. Jadi Oke, sederhananya orang yang ngedesain website, aplikasi kayak gitu, nggak cuma ilustrasi. asih. Oke, mungkin pertanyaan saya agak ini ya, agak agak sensitif. Nggak tahu, mungkin bagi orang ini. Jadi kayak gini, bisa dibilang kerjaan Mas itu tidak sesuai dengan ijazah Mas atau gimana? Betul, betul. Dan itu 100%. memungkinkan ya, itu memungkinkan ya. Kita Itu bisa bekerja. memungkinkan banget. Apalagi ketika kita kerja bareng perusahaan asing ya. Hmm. Karena yang dituntut itu biasanya kemampuan praktis kita gitu dibanding ijazah kita. Karena kemampuan praktis itu yang pada akhirnya dipakai di tempat kerja kan. Adapun Oke, kalau ijazah kita relevan, kemampuan praktis ini akan jadi apa ya, nilai tambah yang besar untuk ijazah kita gitu. oke, oke. Oh, izin saya stop dulu ya Mas, supaya nanti pertanyaan saya nggak hilang. eh Ijazah dengan kerjaan itu bisa dibilang nggak nyambung. Benar seperti itu? Betul. Nah, dulu pas saat bisa pas saat istilahnya pas saat dapat dapat kerjaan itu kan kita ngirim dokumen-dokumen tuh. Apakah mereka nggak ngelihat? Oh ini siapa ini? Oh mau kuliahnya apa? Itu dinilai nggak sih atau kayak gitu atau gimana? Iya betul, betul Mas. Karena kebetulan saya di industri IT ya, industri teknologi. Sampai saat ini setiap saya wawancara kerja, nggak pernah ditanya ijazah. Kecuali untuk ngurus dokumen gitu, untuk ngurus izin tinggal baru ditanya ijazah. Oh, Dan apa yang saya tawarkan sejak hari pertama, biasanya adalah rekam kerja. Jadi selama saya belajar desain, selama saya ngerjain kerjaan desain, semua dokumentasinya itu saya simpan, entah dalam bentuk apa ya, album, entah dalam bentuk website. Rekam jejak kerja ini, display kerja ini, yang akhirnya saya tunjukkan kepada perusahaan ketika saya pertama kali apply gitu. Nah dari oke. rekam kerja itulah nanti perusahaan bisa berpikir untuk ngasih saya kesempatan atau enggak kayak gitu. Untuk ijazah ya karena
ya balik lagi saya bilang karena ini industri IT, sampai saat ini saya belum pernah ditanya ijazah. Ijazah saya apa, latar belakang pendidikan saya apa, kampusnya apa, kayak gitu. Oke. Dan keahlian Mas ini dulu dapat dari mana Mas? Misalnya, Em, Kalian desain ini saya dapat waktu saya SMP, saya ingat saya mas. Karena SMP itu kebetulan saya suka apa ya grafis, visual, saya suka coret-coret, suka gambar. Akhirnya apa ya istilahnya jatuh cinta sama bidang ini. hmm, Saya belajar dari tutorial YouTube. Dulu masih zaman Blogspot, saya suka mhm, buka Blogspot, ikutin mhm, tutorial step by step. Saya terusin sampai kuliah masih saya terusin. Kerja di mana aja yang saya rasa orang itu suka kerjaan saya karena saya bisa desain gitu kan jarang pada saat itu orang yang bisa desain akhirnya saya terus oh, lakuin akhirnya tumpukan kerja saya banyak gitu karena repetisi yang banyak itulah saya tiba-tiba bisa nih terasa. desain. Heeh. Oke, berarti kayak nggak ambil nggak. Nah ini kalau di Indonesia nih Mas ya kan biasanya orang-orang Mm-mm. selain ijazah itu ada sertifikat atau apalah dan sebagainya. Kayak itu berarti Mm. Mas dulu sebagai mungkin punya punya itu ya untuk penunjang atau enggak? Enggak juga sebetulnya mas karena Oke. apa ya saya tuh dari kecil metode belajarnya otodidak kalau orang bilang ya. Saya Hmm. agak susah tuh ngikutin kelas atau misalnya ngikutin program karena cara berpikir saya biasanya kan sporadis gitu. Hmm. Apa yang saya interest dulu akan saya pelajari itu. Karena yang paling penting dari kerjaan menurut saya sampai saat ini saya cukup yakin adalah interest kita di mana gitu. Hmm, hmm, hmm. Benar, benar, Jadi benar. kalau kita nggak punya interest, kita ikut kelas ini, kelas itu, atau bootcamp ini, bootcamp itu, kayaknya kita nggak bisa sampai titik mentoknya juga gitu, Mas. Dan kalau hubungannya sama kerjaan, perusahaan itu cuma mau kasih kerjaan ke orang yang dianggap bisa ngasih dia keuntungan kan. Hmm, 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 Nah, yang bisa ngasih keuntungan tuh pasti yang punya skill setnya paling bagus gitu, yang hmm, bisa deliver hasil kerjaan paling bagus gitu. hmm. Bukan Oke. bukan orang yang apa ngerti ngerti teori doang atau Hmm, lulusan bootcamp apa doang gitu. hmm. Jadi balik lagi untuk dapat skill set paling bagus, yang kita butuhkan itu interest dulu menurut saya. Bukan Oke. bukan kelasnya dulu gitu. Siap, siap. Em, Kalau lebih filosofis lagi nih, kita harus tahu why questionnya dulu. Kenapa sih kita ngelakuin ini gitu? Hmm, hmm, Daripada how gitu. hmm, Bagaimana sih kita melakukan ini gitu. hmm, Nah, kalau kita udah punya interest, artinya kita udah punya why-nya tuh. hmm. Paling enggak kita emang beneran interest sama ini. Bukan kita tahu kita mau kerja ini, yang kita gali itu adalah gimana supaya kita bisa kerja ini kayak gitu. Kita akan melangkahi satu step. Makanya saya Keren. sering bilang sama teman-teman, adik-adik saya juga gitu atau orang yang ngajak saya ngobrol, gimana sih supaya supaya bisa ini bisa itu. Kamu harus temukan interestnya dulu, temukan why-nya dulu. Alasannya apa Nah, sih kamu ngelakuin itu gitu. Baru kamu oke. cari tahu gimana caranya gitu. Oke, oke, iya benar loh. Ih, merinding nih dengarnya dan langsung dari Mas Amar. Oke, Mas Amar, itu tadi kayaknya obrolan kita sangat berat ya. Saya sendiri harus harus mikir banget nangkep kata, kayaknya ini berat banget nih kayaknya. Tapi gini aja Mas, apa namanya? Saya sekarang mau lebih ke ini ya. Dulu kan Mas ke Turki, tadi yang saya tangkap dari Mas penjelasan Mas Amar, di Turki sempat cari kerja, benar nggak tadi? Gitu nggak? Betul. Jadi di situasi 2019 ke 2020, di mana saat itu chaos banget ya, dunia itu chaos banget, Mas putuskan untuk hijrah ke luar negeri, ke Turki, ya, dengan yang saya dengar tadi, Mas sempat cari-cari kerja di Turki, koreksi nanti kalau salah. Betul. Seberani itu atau gimana? Em, iya, saya baru sadar saya seberani itu mas sekarang. Pada saat itu saya nggak kerasa tuh. Mungkin kalau diulang lagi sekarang saya nggak seberani itu. Tapi emang, Oh. tapi emang situasinya kayak gitu. Jadi 2021 habis Lebaran saya ingat saya bawa anak, anak udah dua mas. Anak kedua itu umur 7 bulan pada saat itu. Bawa istri, uang kita cukup banyak banget, alias cuman 15 juta. Jadi seminggu pertama udah hilang 10 juta tuh karena sewa rumah di Turki mahal kan. Serius. Karena saya pertama kali sampai ke Istanbul. Istanbul mahal banget waktu Oh, itu. iya. Terus, terus. Karena 1 lira itu masih sama kayak 2.000 rupiah.
Perbandingannya sekarang, Iya, ya. terakhir saya meninggalkan Turki itu 1 lirah 500 rupiah, lima jadi udah ratus jatuh rupiah. Mhm. sekitar 4 kali lipat. Pada saat itu mahal banget kan. Makanya saya pindah ke Ankara dari Istanbul. Saya pindah ke Ankara. Ankara tuh agak lebih murah dari Istanbul. Mhm. Pokoknya dengan sumber daya terakhir, ya kan, kita cari sewa rumah yang terjangkau sambil nunggu gajian karena kerja masih remote mas kebetulan sama Aha. perusahaan yang di Jogja tadi. Jadi pakai uang Ah. dari gaji di Jogja tuh kita puter Mhm. seoptimal mungkin. Mhm. Sampai berat badan saya turun 16 kilo waktu di Turki. Karena Karena yang sepi. makan harus dihemat, kemana-mana jalan kaki, gaya hidup kan berubah kan. Pendapatan berkurang, apa Wah. lembur lebih sering ya kan. Aha. Sambil apply kerjaan sana sini, saya sempat wawancara sama perusahaan Poland, wawancara sama perusahaan Hong Kong, aneh-aneh deh ceritanya. Sampai saya dapat wawancara sama Getir, salah satu perusahaan di Turki. Getir itu unicorn, ibaratnya Gojek lah kalau di Mhm. Indonesia. Jadi Oh, layanannya mirip mirip gitu. kayak Gojek, cukup cukup gede banget. Saya sampai wawancara tahap tahap akhir, ketemu sama itunya lah, shift Mhm. shift produknya segala macam. Tapi waktu itu kurang beruntung, nggak lolos kan. Mhm. Jadi beneran sampai wah muter-muter nggak jelas mas waktu itu Uh. demi bertahan. Saya bersyukurnya ya terbantunya, alhamdulillah, qadar Allah waktu itu Turki krisis. Ya kan, pada tahun 2021 itu Turki sempat krisis. Jadi mata uangnya drop, jatuh. Oh, I see. Ya kan, Oh, mhm. akhirnya gaji saya yang saya kirim dari uang rupiah itu nilainya jadi 2 kali Iya, lipat. kalau bagi orang asing enak ya kalau dengan gitu ya, nggak gitu nggak sih? Iya. Nah, Jadi tapi jadi yang sebelumnya uang rupiah saya minus karena mhm. Turki krisis jadi impas tuh gitu. Ah, oke, oke, oke. Nah, saya terbantu di situ. Makanya saya bisa bertahan hidup di Turki sampai kurang lebih 8 bulan total. 8 bulan, oke. Tapi keberanian itu dari mana, Mas? Em, mungkin ya, mungkin dari keluarga juga kemungkinan. Karena bapak saya kan perantau dari Sumatera Barat. Terus, Dan memang oh, darah Padang. culture merantau itu kayak udah jadi budaya kan, udah jadi value. Kayak kita akan lebih malu tuh apa ya, berada di bawah orang tua kita di kampung sendiri, walaupun Ah, keadaannya enak, ah, daripada kita pergi susah susah payah di perantauan gitu. Karena secara budaya kebetulan kita nggak terlalu apa ya ngelihat sama sama harta sama finansial gitu. Karena ah. yang lebih penting adalah apa ya experience atau pengalaman apa yang kita dapat dari satu perjalanan gitu. Dan sejak kecil saya itu diajarkan bahwa uang itu adalah alat gitu, bukan bukan harta, bukan kekayaan yang harus kita timbun. Jadi ketika kita punya uang, ya kita gunakan alat itu sebaik mungkin untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin lebih berarti buat kita, entah pengalaman, entah entah apa ya tujuan tertentu kayak gitu. Ya walaupun sulit, memang mas sulit banget. Saya kehilangan berat badan 16 kilo. Aduh, saya kebayang kayak gini Mas, dengan cerita Mas yang bilang tadi disampaikan bahwa tabungan 15 juta ya, 15 juta meski ya 15 juta dengan 2 anak ke luar negeri. Saya kebayang sih, misalnya kayak sewa rumah, mobile ke sana ke sini gitu ya. Tapi itu istilahnya kalau kalau mungkin single sih oke ya, tapi kan bawa anak gitu loh. Mm. Nah, makanya saya selalu bilang pengalaman saya dulu tuh lubang jarum itu mas. Jadi buat Gimana? masukin benang ke dalam lubang jarum itu kan susah banget kan. Mhm, mhm, Tapi mhm. ketika benangnya udah masuk, itu pasti lancar, tinggal kita tarik kayak gitu. Dan Alhamdulillah. dan hipotesa saya terbukti karena saya berhasil masuk Lithuania waktu COVID, saya bisa stay di Lithuania. Setelah COVID berakhir, kan border dibuka tuh. Aha. Opportunity kerjanya tetap banyak, tapi orang yang apply itu jauh lebih banyak daripada ketersediaan opportunity-nya gitu. Ih. Jadi kompetisinya kan banyak banget tuh. Dan Mhm. sekarang udah sulit banget buat masuk lagi ke Lituania daripada pada saat itu waktu waktu apa situasi COVID gitu. Jadi yang saya ukur juga waktu itu level kompetisinya. Kalau saya Mhm. bisa masuk sekarang, mungkin saya akan lolos. Tapi kalau saya tunda 2 atau 3 tahun,
kayaknya secara kompetisi saya udah nggak mumpuni lagi untuk compete di sini kayak gitu. Jadi momen-momen kayak gitu yang saya analisa dari awal gitu, Mas. Oke, ih, keren banget hitungannya. Orang statistik Iya. atau orang apa ini? Nah, kayaknya itu hasil dari HI saya tuh, Mas. Oke, oke, oke. Nah, Itu aja tuh. Mas, Hmm. mungkin istilahnya kan semua orang kan punya ini ya, punya apa namanya kayak saya mungkin nggak bisa lah seperti Mas Mas Amar gitu ya. Mungkin mungkin saya ada sesuatu yang nggak Mas Amar punya juga gitu kan. Nggak tahu Betul, itulah betul. ya. Ya oke. Nah, kalau di Lituania nih, barangkali nih, misalnya kayak gini, di Lituania ada sektor apa aja sih yang menurut Mas Amar nih bisa dimasukin atau bisa dicoba oleh orang Indonesia, oleh teman-teman, atau mungkin oleh saya sendiri? Em, iya, wah menarik ini pertanyaannya. Karena sebetulnya banyak yang Sebentar bisa Mas, sebentar Mas. dicoba. Hmm, Sebentar. Jadi kan mungkin inti pertanyaannya adalah kira-kira ada hmm. sektor apa yang bisa dicoba oleh teman-teman Indonesia? Karena nih Mas, kalau kalau Mas ngikutin berita selebriti itu bahkan siapa Teuku siapa itu yang di Kanada dia kan kerja ngelas tuh Iya, ya. Nah, betul, pokoknya gitu betul. ada sektor apa aja yang bisa kira-kira bisa di kita masukin lah gitu. Betul, betul. Sejauh ini ya, Mas, sejauh yang saya pelajari, memang sektor IT masih masih jadi apa ya, sektor paling besar di sini. Di Karena Lithuania. iya di Lituania, karena industrinya sendiri kan nggak sebesar di negara Eropa Barat atau bahkan Amerika Utara kayak di Kanada ya. Mhm. Ada sih pabrik-pabrik di sini yang nerima perusahaan asing kayak pabrik apa ya, perusahaan medis, pabrik otomotif kayak gitu. Dan kayaknya pabrik-pabrik itu udah punya funneling untuk karyawan. Misal perusahaan medis atau perusahaan kasar, tenaga kasar gitu ya. Biasanya Mhm. orang yang kerja di situ tuh orang-orang negara pecahan Rusia kayak Kazakhstan, Uzbekistan dan lain-lain. Oh, I Sementara see. pabrik otomotif kayak ada nama perusahaan di sini namanya Continental itu funneling karyawannya dari Filipina. Gak tahu kenapa Filipina. ya, mungkin karena orang-orang Filipina tekun-tekun ngerjain Ya hal detail lebih kayak lebih gitu. ini lebih tough mereka lebih inilah. Heeh. Terus Dan orang Indonesia biasanya ada di industri apa oil and pariwisata, misal oh massage gitu, iya iya pijat, terapis kayak gitu. terapis. Eh, Kalau high high qualify di sini ada terms high qualify. Jadi Ah, orang-orang yang ngerjain sesuatu sesuai sama list yang disediain pemerintah gitu. Nah, itu salah satunya programmer, desainer, salah duanya gitu di oh, industri IT. Jadi selain industri itu, saya ngelihatnya agak agak kurang bisa kompetitif di Lituania gitu. Karena hmm, memang market yang tersedia sendiri nggak sebesar itu dan secara benefit mungkin nggak sebesar negara-negara kayak Kanada, mhm. Australia Australia. gitu. Ah, Mm-mm. oh, Jadi ya ya bisa dikatakan agak 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 kecil kemungkinan agak selain kecil ya. industri IT. Jadi Mm. istilahnya terbatas lah ya, kayak kesempatannya itu terbatas ya. Betul, betul. Em, mungkin kalaupun ada buat entrepreneur ada peluangnya karena sejak banyak imigran yang datang ke Lituania, industri pariwisatanya tumbuh. Kemudian industri food and change-nya untuk mensuplai makanan internasional juga tumbuh kayak gitu. Mhm. Dua hal ini terkoneksi cukup baik. Jadi untuk entrepreneur yang penyedia jasa pariwisata mungkin bisa, atau pensuplai makanan mungkin bisa. Oke, Mas Amar, ada stigma di masyarakat ya, orang yang bisa keluar negeri itu pintar lah ya, ya gitu Mm-mm. lah ya, pintar atau gimana. Nah, kalau menurut Mas Amar, selama ini kan Mas Amar sebelum sebelum di Lituania dulu pernah di Belgorod, di mana? Belgrade, ya, Beograd. Biograd, di Biograd ya, di Biograd. Eh, Itu Kerjanya ya, kerja di Kroasia sempet. oh di Kroasia, di Kroasia. Iya, Nah, itu apakah memang pinter ataukah memang contoh nih ya mungkin pinter tuh kan macam-macam ya skill ya betul, yang penting tuh betul. skill. Nah kalau sudah orang punya skill tapi nggak tahu nih gimana kalau Mas Amar kan tadi sayanya dari Indonesia aja kayak udah linknya udah ke luar negeri gitu loh itu
atau website apakah yang harus dicari atau bacaan apa yang perlu diikutin, akun apa itu gimana Mas? Bisa nemu. Em, Ya ini agak agak bingung sih saya jawabnya karena Ah. buat kasus saya itu terjadi secara natural mas. Balik lagi saya bilang, Eh, jadi saya kalau gini. udah punya Hmm. why-nya itu, udah punya interestnya itu sejak kecil gitu. Jadi sejak kecil tuh saya Oh udah benar. tahu alasan kenapa saya mau keluar negeri, ya kan. Oke. Jadi saya manifestasikan itu dalam setiap Oh, apa yang saya manifestasi. lakukan. Betul. Termasuk sejak kecil saya suka baca majalah bisnis dari Amerika, saya sering ngikutin berita dari Oh, Amerika oke. misalnya gitu. Jadi repetisi pengalaman itulah yang akhirnya ngebuka visi kita gitu. Bukan bukan sekedar Hmm. pintar. Saya kalau dibilang pintar, syukurnya emang emang sejak kecil nggak berprestasi gitu mas, nggak punya piala, ranking 2 dari belakang gitu, bahasa Inggris nggak bisa, sampai terakhir saya ke Lithuania pun bahasa Inggris saya jelek sebenarnya. TOEFL saya itu nggak tinggi tinggi banget gitu, tapi manifestasi ya, visi yang kita bangun, itu akan sendirinya mengarahkan kita ke, nggak tahu, mungkin kita sebutnya goals atau ketemu orang-orang yang bisa bawa kita sampai ke sana gitu. Jadi saya tuh sering ketemu, tiba-tiba saya kenal sama orang ini gitu. Tiba-tiba saya dapat tawaran kerjaan dari orang ini gitu. Membangun apa hubungan kayak gitu Oke. kan. Dengan keterbatasan yang saya punya lah, saya nggak terlalu bisa bahasa Inggris, secara skill juga nggak terlalu jago-jago Hmm. banget gitu. Tapi Hmm. ketika orang minta saya bisa deliver, itu Hmm. kadang udah bikin orang percaya sama kita gitu. Sisanya ya tinggal saya lakukan aja kayak yang orang-orang lain lakukan, cari kerja di LinkedIn misalnya, atau Oh, apply di gitu juga LinkedIn ya. sana sini, cek cek Hmm. lowongan kerja perusahaan-perusahaan. Saya waktu di Indonesia tuh satu malam bisa apply sampai 30 kali per Oh, malam. berarti ada effort seperti itu juga ya di balik cerita Pasti, Mas. pasti. Karena Hmm. momentum itu kan datang dari repetisi kan. Nggak bisa kita duduk, terus kita dapat momentum, terus kita dapat hasil gitu. Saya pun dapat kesempatan wawancara pertama tuh kayaknya setelah 100 kali apply deh. Setelah 100 kali dapat penolakan gitu. Oke, Ya kan? oke. Kan kadang wawancara tuh ada 5 step. Ah, Nanti ah. saya baru bisa dapat step kedua itu setelah kayak 5 atau 6 kali ditolak di step pertama gitu. Keren. Nah, setiap setiap pengulangan itulah yang bikin mental kita lebih bagus, yang bikin kita memandang kesempatan itu dengan view yang beda kayak gitu, Mas. Akhirnya dari beratus-ratus kali gagal tuh, saya nggak melebih-lebihkan tuh, Mas. Saya benar-benar Ya, beratus-ratus kali gagal ada, karena ada, ada, setiap ada. malam 30 kali saya apply gitu ya kan. Sebulan udah berapa tuh kalau setiap malam 30 ya kan. Hmm, keren, keren, keren. Setelah beratus-ratus kali gagal, saya jadi connect tuh sama dot yang ini, connect sama dot yang ini. Jadi saya tahu Ah, prosesnya. Oh, kalau mau ke Eropa saya harus ke sini. Kalau ke sini oke. saya harus ke sini. Kalau saya mau masuk negara ini dokumennya yang disiapin ini gitu. Nah, pengetahuan kayak gitu tuh datang dari percobaan beratus-ratus kali gitu. Oh, benar, benar, benar. Jadi dulu ada gini kan, sekarang kan banyak sekali tuh Mas agency lah apa istilahnya. Kalau Mas ini berarti dari kayak tahu nyiapin dokumen, tahu step, tahu celah-celah kayak gitu dari pengalaman pribadi. Berat. Pengalaman pribadi, dari pengalaman pribadi. Hmm.